Hello, my name is Bob McCoy. Halo, nama saya Bob McCoy. I am a pastor in Michigan in the U.S. Saya adalah seorang gembala sidang di Michigan, di Amerika. I am married and have 2 children, Saya telah menikah dan mempunyai 2 orang anak. and I am happy to have a chance to share with you Dan today. saya sangat senang memiliki kesempatan untuk berbagi dengan saudara hari ini. To share with you out of God's Word. Saya ingin membagi dengan saudara dari firman Tuhan. The Bible tells us that His Word is powerful, Alkitab mengatakan kepada kita bahwa firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. that when we hear it, it changes us. Dan ketika kita mendengar firman Tuhan itu akan mengubahkan kehidupan kita. It produces an effect in our life, Dan itu akan menghasilkan dan mengubah dan mempengaruhi kehidupan kita. which is why we want to study it, Itu sebabnya kita mau mempelajari firman Tuhan. which is why we want to learn it, Itu sebabnya mengapa kita harus belajar firman Tuhan. so that we can reflect God. Supaya kita bisa merefleksikan kehidupan Tuhan melalui kehidupan kita. So that we can be more like Jesus. Supaya kita bisa menjadi lebih sama seperti Yesus. We have been looking at character. Kita telah mempelajari tentang karakter, Character and the kingdom of God. yaitu karakter kerajaan surga. We are going to be looking in the book of Matthew. Dan kita akan melihat di dalam Injil Matius. In Matthew chapter 5, Di dalam Matius pasal 5, Jesus is teaching the Sermon on the Mount. Yesus mengajarkan khotbah di atas bukit. I would like to give you a little background Saya ingin memberikan latar belakang tentang khotbah di atas bukit ini kepada saudara. on what is happening in the story here. Apa yang sedang terjadi di dalam cerita ini? Jesus had started teaching. Yesus sedang memulai pengajarannya. Jesus had started doing miracles. Dan Yesus sudah memulai melakukan mujizat-mujizatnya. Jesus had started healing people. Dan Yesus telah melakukan kesembuhan-kesembuhan alahi. And many people started responding. Dan banyak orang sudah meresponi Tuhan Yesus. They heard in His teaching Mereka telah mendengar pengajaran-pengajarannya, something different. yaitu sesuatu yang sangat berbeda dengan yang lain. There was something in their heart Ada sesuatu di dalam hati mereka that responded to it. yang meresponi pengajaran Yesus. They knew in their heart Dan mereka mengetahui dengan hati mereka that His words bahwa firman-Nya were the words of life. adalah firman yang penuh dengan kehidupan. People started following Him. Lalu orang-orang mulai mengikuti Yesus. Up till then, Dan sampai saat itu, Jesus had been going from village to village. Yesus telah pergi dari satu desa ke desa yang lainnya. But so many people started following Him Tapi begitu banyak orang-orang yang mengikuti dia. that He had to start going away from the village Dan akhirnya dia harus keluar dari desa itu. because there wasn't room enough for everybody. Karena tidak ada cukup ruangan untuk setiap orang yang ada di sana. There was literally thousands of people Di sana telah ada beribu-ribu orang. that were following Him, Dan mereka terus mengikuti dia. that wanted to hear His teaching, Mereka ingin mendengar pengajaran dari Tuhan Yesus. that wanted a touch from God. Dan mereka ingin jamahan daripada Yesus. So Jesus went up to the side of a mountain. Jadi Yesus pergi ke atas sebuah bukit. He started teaching. Dan dia memulai pengajarannya. The teaching that He gave Dan pengajaran yang dia berikan itu is recorded in the Bible. telah dicatat di dalam Alkitab ini. In the book of Matthew, Di dalam buku Matius. in chapters 5 through 7, Di dalam pasal 5 sampai pasal 7. it's called the Sermon on the Mount Pengajaran ini disebut khotbah di atas bukit. because Jesus was on the side of the mountain Karena Yesus ada di atas bukit pada waktu itu. with thousands of people, Dengan beribu-ribu orang yang mendengarkannya. and He was explaining to them the kingdom of heaven. Dan dia menjelaskan kepada mereka tentang kerajaan surga. The kingdom of heaven Kerajaan surga was not meat or drink. bukanlah soal makan dan minum. Jesus had done miracles. Yesus telah melakukan mujizat-mujizat. Some of the miracles Jesus did was providing food for them. Beberapa mujizat yang Yesus telah lakukan adalah di antaranya memberikan makanan buat mereka. But when we understand the kingdom of heaven, Tapi ketika kita mengerti tentang kerajaan surga, the kingdom of heaven is just not food for our stomach.
Kerajaan surga itu bukan sekedar makanan jasmani untuk perut kita, It's not just water or drinks for our body. dan itu bukan sekedar air untuk memuaskan dahaga kita untuk tubuh kita. Jesus says the kingdom of heaven is not meat or drink, Yesus mengatakan kerajaan surga itu bukanlah sekedar makan dan minuman, but righteousness, tetapi kebenaran, peace, damai sejahtera, and joy. dan sukacita. The kingdom of heaven is about our heart. Jadi kerajaan surga itu semuanya adalah tentang hati kita. It starts with righteousness. Itu dimulai dengan kebenaran It starts with character. dan mulai dengan karakter. That's why we're studying kingdom character. Itu sebabnya mengapa kita mempelajari tentang karakter kerajaan surga. When we seek God first, Ketika kita pertama-tama melihat Tuhan, when we seek His character dan first, ketika kita mencari karakter-karakter Tuhan, when we seek to be a child of dan God, ketika kita berusaha untuk menjadi anak Tuhan, then the peace and the joy come. maka damai sejahtera dan sukacita itu akan datang di dalam kehidupan kita. The happiness comes. Dan kebahagiaan akan datang. But it comes by seeking God. Tetapi itu hanya kita dapat temukan dengan cara mencari Tuhan. It comes by seeking His character. Itu kita bisa dapatkan dengan mencari karakter-karakter Tuhan. It is something that comes from our heart. Itu adalah sesuatu yang berasal dan datang dari hati kita. Something that we need to understand Sesuatu yang perlu kita mengerti. is that all of the Jews Bahwa semua orang Yahudi, were looking for Jesus, mereka selalu mencari Tuhan Yesus. but in their mind, Tetapi di dalam pikiran mereka, Jesus was going to be someone bahwa Yesus adalah seorang pribadi who kicked out the Romans, yang akan mengusir tentara-tentara Roma, who delivered them from the nation who was oppressing them. yang akan melepaskan mereka daripada bangsa yang telah menjajah mereka. They were looking for Jesus. Jadi mereka mencari Yesus untuk hal itu. They were looking for a Savior. Mereka mencari juru selamat untuk hal itu. They were looking for a Messiah. Mereka mencari Mesaya untuk itu. But they thought Karena mereka telah berpikir that this Messiah bahwa Mesias ini was going to take care of all of the problems akan mengambil alih dan menolong mereka dengan masalah-masalah yang mereka hadapi, that they had only in this life. yang mereka alami di dalam kehidupan mereka di atas bumi ini. Jesus didn't come just to deliver them from a country. Yesus tidak hanya sekedar datang untuk melepaskan mereka daripada jajahan negara lain, Jesus didn't come just to feed their natural body. dan Yesus tidak hanya sekedar datang untuk memenuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani mereka, Jesus didn't come just to quench their natural thirst. dan Yesus tidak hanya sekedar datang untuk memadamkan kehausan mereka, Jesus came to give them a kingdom in heaven. tapi Yesus telah datang untuk memberikan kepada mereka kerajaan surga. Jesus came to be the bread of life. Dan Yesus telah datang untuk menjadi roti yang hidup buat mereka. Jesus came to satisfy their thirst for God. Dan Yesus telah datang untuk memuaskan kedahagaan atau kehausan mereka akan Tuhan. These things are for eternity. Dan ini semua adalah untuk kekekalan. These things are lasting. Dan semua ini akan berlaku untuk selamanya. The people of that day were looking for the short-term answer. Orang-orang pada zaman itu hanya mencari jawaban-jawaban yang bersifat sementara. They were looking for the quick answer. Mereka ingin mendapat jawaban yang cepat. But Jesus wanted to give them something lasting. Tetapi Yesus ingin memberikan sesuatu kepada mereka yang sifatnya kekal. If we seek God's kingdom, Jadi kalau kita mencari lebih dahulu kerajaan Allah, if we seek righteousness, dan kita mencari kebenarannya, if we seek character, dan kita mencari karakter-karakter Tuhan, then God will give us something lasting. dan Tuhan akan memberikan kepada kita sesuatu yang bersifat kekal. God doesn't want us just to have temporary happiness. Dan Tuhan tidak mau kita hanya mendapatkan kebahagiaan yang sesaat saja. He wants us to have something lasting. Dan Dia ingin supaya kita memiliki kebahagiaan yang kekal. His kingdom is not something we just study in a book. Kerajaan surga yang Dia berikan kepada kita bukanlah sesuatu yang hanya bisa kita pelajari dari buku, Like we are studying a foreign country in school. seperti kita sedang belajar di sebuah negara asing di sekolah di sana.
His kingdom is something that He wants to be alive in our heart. Tetapi kerajaan surga itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki supaya itu hidup di dalam hati kita. His kingdom is something that will help us today and for eternity. Dan kerajaan surga itu adalah sesuatu yang menolong kita sekarang ini sampai masa kekekalan. Are you experiencing His kingdom? Apakah saudara sudah mengalami kerajaan surga? Are you seeking first the kingdom of God? Apakah saudara sudah mencari lebih utama kerajaan surga itu? Are you reflecting the character of God? Apakah saudara sudah merefleksikan karakter-karakter Tuhan di dalam kehidupan saudara? Can people see the fruit of God in your life? Apakah orang-orang lain bisa melihat buah-buah daripada karakter Tuhan itu di dalam kehidupan saudara? It's kind of like being pregnant. Itu seperti misalnya seorang wanita yang sedang hamil. You can't be sort of pregnant. Saudara tidak bisa seketika itu saja menjadi hamil. Either you're going to have a baby Apakah saudara akan memiliki bayi or you're not. atau saudara tidak memiliki bayi? There's no sort of pregnant. Tidak ada kehamilan yang terjadi begitu saja. The kingdom of God in our life is like that. Demikian juga halnya dengan kerajaan Allah yang ada di dalam kehidupan kita. Either you've accepted Jesus, Apakah saudara menerima Yesus you're seeking Him, dan saudara mencari Dia, you're seeking His dan character, saudara mencari karakter-karakter Yesus, you're reflecting the nature of God, dan saudara merefleksikan sifat-sifat daripada Tuhan, or you're not. atau saudara tidak melakukan hal itu. It's not something we have to think about and wonder. Jadi itu bukanlah sesuatu yang harus kita pikirkan dan kita heran akan hal itu. You know in your heart, Saudara mengetahui dengan hati saudara, are you experiencing the kingdom? apakah saudara telah mengalami kerajaan surga itu ada di dalam kehidupanmu? Are you experiencing righteousness? Apakah saudara sudah mengalami kebenaran itu ada di dalam saudara? Are you experiencing peace? Apakah saudara mengalami damai sejahtera? Are you experiencing joy? Apakah saudara mengalami sukacita? Or Atau are you experiencing anger? saudara mengalami kemarahan Are you experiencing hatred? dan saudara mengalami kebencian Are you experiencing dan unforgiveness? saudara mengalami sifat yang tidak mengampuni? These are the things Jesus came to set us free from. Ini adalah hal-hal yang ada di dalam hidup kita di mana Tuhan Yesus telah datang untuk melepaskan kita. He didn't come to deliver them from the problems with another people. Yesus telah datang bukannya untuk melepaskan mereka daripada masalah-masalah yang mereka hadapi dengan orang-orang lain, He came to deliver them from the problems of their heart. tetapi Yesus telah datang untuk melepaskan kita dengan masalah-masalah yang ada di dalam hati kita sendiri. But because it wasn't what they expected, Tetapi bukan hal yang seperti itu yang mereka harapkan, it was hard for them to understand. maka sangat sulit untuk mereka mengerti kerajaan surga ini. It's the same for us today sometimes. Itu sama dengan kita sekarang ini. It's hard for us to understand Adalah sangat sulit untuk kita bisa mengerti how some areas of character bagaimana area-area daripada karakter can help us. bisa menolong kita. But we need to understand Tapi kita harus mengerti that God is trying to help us in a way that will last forever. bahwa Tuhan berusaha untuk menolong kita untuk mendapatkan sesuatu yang akan bertahan sampai kekekalan. Not just bring us temporary relief. Tidak hanya memberikan kelepasan yang bersifat sementara saja kepada kita. Temporary relief is only good for a little while. Pertolongan yang sementara itu hanyalah baik untuk pada saat itu saja. And then the problems come back. Lalu masalah-masalah yang lain datang lagi. God wants to give us permanent solution. Tapi Tuhan mau memberikan kepada kita solusi yang permanen dan bersifat tetap. So in Matthew chapter 5 and verse 4, Di dalam Matius pasal 5 ayat yang keempat, it says, "Blessed are they that mourn, for they shall be comforted." berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Blessed are they that mourn. Berbahagialah orang yang berduka cita. This is hard for me to understand sometimes. Ini sulit untuk saya bisa mengerti kadang-kadang. In myself, I don't want to mourn.
Di dalam hati saya sendiri, saya tidak mau berduka cita. I don't want to be sad. Saya tidak mau bersedih. What does God mean by this? Lalu apa maksud Tuhan dengan duka cita di sini? The last study, Dan pelajaran terakhir, we looked at blessed are the poor in spirit. sebelumnya dikatakan berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. And we realized Dan kita menyadari that being poor in spirit bahwa menjadi miskin di dalam roh was an attitude of heart. adalah satu sikap hati kita di hadapan Tuhan. It was realizing our need for God. Di mana kita menyadari kebutuhan kita akan Tuhan sendiri. When God talks about blessed are they that mourn, Ketika Tuhan berbicara tentang berbahagialah orang yang berduka cita, it doesn't mean that He wants us sad every day. itu tidak berarti bahwa kita ini harus bersedih saja setiap hari. He doesn't want us grieving every day of our life. Dia tidak mau kita ini berduka cita atau meratap setiap hari. He's talking about an attitude of heart again. Tetapi di sini Tuhan sedang berbicara sikap hati kepada kita. What He's talking is if we see a need, Apa yang dia sedang bicarakan di sini adalah apabila kita melihat kebutuhan-kebutuhan kita, if we see an area of our life that we're lacking, apabila kita melihat area-area di dalam kehidupan kita yang kurang, God wants us to be sorry about it. Tuhan mau supaya kita merasa menyesal tentang hal itu. He doesn't want us to just think, well, that's okay. Dia tidak mau bahwa kita hanya berpikir, oh itu tidak apa-apa. When we are in school, Ketika kita ada di sekolah, we take tests, diadakan tes atau ujian. and the tests let us know if we're learning the information. Dan dari ujian itu kita bisa mengetahui apakah kita benar-benar telah menerima dan mempelajari informasi-informasi yang guru berikan pada kita. But then what do we do with the results of the test? Lalu apa yang kita lakukan dengan hasil daripada tes atau ujian itu? If the results are bad, Jikalau hasilnya adalah buruk, and we just say, oh, well, I did bad, kita hanya berkata, oh saya sedang melakukan yang buruk. then we're really not learning anything. Dan kita benar-benar tidak mempelajari sesuatu apapun. But if we have a bad result on a test, Tetapi jikalau kita mempunyai nilai yang jelek dari hasil tes itu, and we are not happy about it, dan kita tidak berbahagia dengan hasil itu, and we say, I will try harder, aku akan berusaha lebih keras lagi. I will study, Aku akan belajar lebih banyak lagi. I will read my book like I'm supposed to. Aku akan membaca bukuku sebagaimana seharusnya aku belajar. That's how we will grow and improve. Itu adalah caranya bagaimana supaya kita bisa bertumbuh dan bisa bertambah dengan pengetahuan. God wants us to grow in character, Jadi Tuhan mau supaya kita bertumbuh di dalam karakter kita. because as we grow in righteousness, Karena ketika kita bertumbuh di dalam kebenaran, we'll also grow in peace and joy. maka kita juga akan bertumbuh di dalam sukacita dan damai sejahtera. But in order for us to grow, Tapi supaya kita bisa bertumbuh di dalam hal-hal itu, after we realize that we have a need, setelah kita menyadari bahwa kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan, we must be sorry about it. kita harus merasa menyesal dengan hal itu. It's like looking in a mirror Seperti kita melihat atau bercermin, and seeing that your face is all dirty. di dalam kaca cermin itu kita melihat bahwa muka kita kelihatan kotor, Seeing that your hair is all messy. dan kita melihat bahwa rambut kita berantakan, It's one thing to know that there is a problem, dan itu adalah penting untuk kita mengenali bahwa ada masalah di situ. but what are we going to do about it? Lalu bagaimana, apa yang harus kita lakukan dengan masalah itu? Blessed are they that mourn, Berbahagialah orang yang berduka cita, for they shall be comforted. karena mereka akan dihiburkan. If we know that there's areas in our life, Jikalau kita mengetahui ada area atau daerah di dalam kehidupan kita, in our heart, di dalam hati kita, that we are not experiencing God's joy, yang dimana kita tidak mengalami sukacita yang dari Tuhan, that we are not experiencing God's peace, dan kita tidak mengalami damai sejahtera Tuhan, then we need to have a godly sorrow maka kita perlu memiliki duka cita secara alahi ini, which leads to repentance. yang akan membawa kita kepada pertobatan. When we talk about sorrow, Ketika kita berbicara tentang duka cita, there are different kinds of sorrow. ada
duka cita yang berbeda-beda. One is a natural sorrow. Di antaranya adalah salah satunya duka cita secara alamiah. When someone in our family dies, Apabila salah satu daripada anggota keluarga kita meninggal dunia, it's a hard thing. itu adalah sesuatu yang sulit buat kita. It's a difficult thing. Dan itu adalah hal yang sukar. We'll miss them. Kita sungguh merasa sangat kehilangan. This is very natural sorrow. Dan ini adalah duka cita secara alami. The Bible tells us Alkitab mengatakan kepada kita that God is close to the brokenhearted, bahwa Tuhan dekat dengan orang yang hancur hatinya. that He saves those who are crushed in their spirit. Dan dia menolong orang yang hancur hatinya itu. The Bible tells us that God is the God of all comfort. Dan Alkitab mengatakan kepada kita bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang memberikan penghiburan. If we're going to show the character of God, Jikalau kita ingin menunjukkan karakter daripada Tuhan, we need to show character to others. maka kita harus menunjukkan karakter itu kepada orang-orang lain. When God is talking about blessed are they that mourn, Ketika Tuhan berbicara, berbahagialah orang yang berduka cita, in this verse, di dalam ayat ini, He's not just talking about being sad because somebody died. dia tidak hanya sekedar berkata kita menjadi berduka cita karena kematian seseorang, Not the natural sorrow. dan bukanlah duka cita yang secara alamiah saja, There's also a worldly sorrow. tetapi ada juga duka cita secara duniawi. Worldly sorrow Duka cita secara duniawi, is when we are sorry, ketika kita merasa penyesalan, but we're only sorry that we got caught. kita merasa menyesal karena kita tertangkap melakukan dosa. We're not sorry that we did it. Dan kita tidak menyesal karena kita telah melakukan dosa itu. If we had a chance to do it again, we would do it again. Jikalau kita mempunyai kesempatan untuk melakukan dosa yang sama itu, maka kita akan melakukannya lagi. If we thought we could do it and not get caught, Jikalau kita berpikir bahwa kita bisa melakukannya lagi dan tidak menjadi tertangkap basah dengan hal itu, we would try it again. maka kita akan berusaha untuk melakukannya lagi. The Bible tells us that this kind of sorrow Alkitab mengatakan kepada kita, duka cita yang semacam ini brings death. membawa kepada maut atau kematian. Character Karakter is who we are when no one's watching. adalah siapakah kita ini sebenarnya, sekalipun tidak ada orang-orang lain yang melihat kita. Righteousness Kebenaran is knowing that God is always watching. bahwa kita mengetahui bahwa Tuhan itu selalu ada dan mengawasi kita. It doesn't matter whether other people are watching. Tidak penting apakah ada orang-orang lain yang mengawasi atau melihat kita. This is the character God is looking for. Ini adalah karakter yang Tuhan sedang mencari supaya ada dalam hidup kita. The third type of sorrow, Dan duka cita yang ketiga adalah the type of sorrow that this verse is talking about, yaitu duka cita yang sedang dibicarakan oleh ayat yang ini, is a godly sorrow. yaitu duka cita yang bersifat ketuhanan. A godly sorrow Duka cita yang bersifat ketuhanan, is the type of sorrow that brings us to repentance. duka cita ini akan memimpin kita kepada pertobatan. Godly sorrow means Duka cita yang bersifat ketuhanan ini, it's not enough just to know that my hair is messed up. itu tidak hanya sekedar mengetahui bahwa rambut saya ini berantakan. It's not enough just to know that my face is dirty. Dan tidak hanya sekedar mengetahui bahwa muka saya ini kotor. I'm going to do something about it. Tetapi ada satu tindakan yang ingin dilakukan untuk mengubah hal itu, To repent yaitu dengan bertobat. means to change. Bertobat yang artinya berubah. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. If we see areas in our life Jikalau kita melihat ada area-area di dalam kehidupan kita that wouldn't please God, yang tidak menyenangkan hati Tuhan, that would make God sad, yang membuat hati Tuhan menjadi sedih, that do not display the love and the mercy of God, yang tidak menunjukkan kasih dan belas kasihan Tuhan, do we mourn over that?
Apakah kita akan berduka cita akan hal itu? Are we sorry enough to change? Apakah kita akan menyesal dan mau berubah? I have a question for you today. Saya mempunyai pertanyaan buat saudara sekarang ini. Do the things that break Jesus' heart break your heart? Lakukanlah segala sesuatu yang telah menghancurkan hati Yesus dan itu juga akan menghancurkan hati saudara. The Bible says the wages of sin is death. Alkitab mengatakan upah dosa itu adalah maut. It's because there's sin in this world Karena ada dosa di dalam dunia ini. that there's so many problems, Terlalu banyak masalah-masalah. that people's lives are broken, Sehingga menghancurkan hidup orang-orang. that people have problems, Orang-orang yang mempunyai masalah-masalah itu. that people have struggles and grief. Orang-orang yang mengalami pergumulan dan mengalami duka cita. And it breaks Jesus' heart. Dan orang-orang ini telah menghancurkan hati Tuhan Yesus. He wants us to have righteousness, peace, and joy. Yesus ingin supaya kita memiliki kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. But yet he sees people with broken lives Tapi di sini dia melihat orang-orang yang mempunyai kehidupan yang berantakan. and sorrow. Dan duka cita, kesedihan. The first step in having God comfort us Jadi langkah pertama untuk memiliki penghiburannya dari Tuhan is to be sorry for our sin, adalah dengan kita datang dengan penyesalan akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. to be sorry for the things Penyesalan dengan dosa-dosa yang telah kita lakukan. that separate us from God. Yang telah memisahkan kita dari Tuhan. And when we take that step, Dan ketika kita mengambil langkah ini, God will comfort us. maka Tuhan akan menghiburkan kita. Let me pray with you today. Izinkan saya berdoa bersama saudara sekarang ini. Dear Heavenly Father, Bapa Surgawi, we just thank you kami berterima kasih that you want us to have righteousness, peace, and joy. bahwa Engkau ingin supaya kami memiliki kebenaran, damai sejahtera dan sukacita. Lord, we thank you that you sent your Son Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau telah mengutus putramu to make a way untuk membuat jalan so that we didn't have to be separated from you. supaya kami tidak menjadi terpisah daripada Engkau. Lord, help us to be people of character Tuhan, tolonglah supaya kami menjadi orang-orang yang berkarakter, so we can experience supaya kami bisa mengalami your peace and your joy. damai sejahtera dan sukacitamu. When we see areas in our life Ketika kami melihat area-area di dalam kehidupan kami that are keeping us from you, yang telah menghalangi kami untuk lebih dekat kepada Engkau, that are separating us from you, yang memisahkan kami daripada Engkau, help us to be sorry tolonglah kami untuk menyesal dan bertobat. and help us to change. Tolonglah supaya kami bisa berubah. Help us to do something about it. Tolonglah supaya kami bisa melakukan tindakan tentang hal itu. I thank you for your word. Saya berterima kasih untuk firman-Mu. I thank you for everyone listening, Lord Saya Jesus. berterima kasih untuk setiap orang yang mendengarkannya. I ask you to bless them. Saya minta supaya Engkau memberkati mereka. Help your word to grow in our heart. Tolong supaya firman-Mu bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Help your character to grow in our heart. Tolonglah supaya karakter-Mu bertumbuh di dalam kehidupan mereka. In Jesus' name, Di dalam nama Tuhan Yesus. amen. Amin.